Saya Muflika, jangan lupa like, subscribe, and comment di channel Aisyah ID. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sahabat Aisyah ID yang dirahmati Allah, apabila kita berbicara tentang penggunaan obat penunda haid ketika bulan Ramadan, maka ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah tentang haid atau menstruasi. Haid atau menstruasi adalah perdarahan normal yang terjadi pada perempuan yang sudah dewasa. Setiap bulannya, perempuan akan mengalami ovulasi, yaitu keluarnya sel telur dari ovarium. Pada saat yang sama, tubuh kita sedang menyiapkan proses kehamilan dengan mengeluarkan hormon estrogen dan progesteron. Kedua hormon ini berfungsi untuk menebalkan didi rahim sebagai tempat melekatnya sel telur yang sudah dibuahi. Tetapi apabila pembuahan tidak terjadi, maka dinding rahim kita akan mengalami peluruhan karena penurunan hormon estrogen dan progesteron. Peluruhan dinding rahim ini berupa darah yang dikeluarkan lewat vagina, dan itulah yang kita sebut sebagai menstruasi. Yang kedua adalah obat penunda haid. Obat penunda haid pada umumnya berisi norepinephrine, yaitu sejenis hormon progesteron sintetis. Bagaimana obat penunda haid ini bekerja? Apabila kita minum obat penunda haid, maka diharapkan kadar hormon progesteron di dalam tubuh kita tidak jadi menurun, sehingga dinding rahim tidak jadi meluruh dan akibatnya menstruasi bisa ditunda. Berikutnya adalah tentang puasa. Pada perempuan dewasa diwajibkan baginya untuk melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Tetapi ketika sedang mengalami haid, maka dia tidak diwajibkan berpuasa. Sebagai gantinya, dia harus mengganti puasanya di bulan lain sejumlah hari yang dia tinggalkan pada saat bulan tidak berpuasa di bulan Ramadan. Kana yusibuna dzalika fanu'maru biqada'is syiyam wa la nu'maru biqada'is shalah. Dulu kami sedang haid. Kami diperintahkan untuk mengqadha puasa dan tidak diperintahkan untuk mengqadha sholat. Hadis riwayat Muslim dari Aisyah. Dari hadis itu kita bisa menyimpulkan bahwa dari hadis itu kita bisa menyimpulkan bahwa dalam keadaan haid maka perempuan tidak boleh melaksanakan ibadah puasa. Sekarang pertanyaannya, bagaimana jika perempuan itu menghendaki berpuasa secara sempurna di bulan Ramadan dan dia menggunakan obat penunda haid? Sahabat Aisyah ID yang dirahmati Allah, tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang hal ini. Sebagian besar ulama membolehkan kita menggunakan obat penunda haid dengan catatan tidak memberikan mudarat kepada tubuh kita, dengan catatan tidak membahayakan kesehatan kita. Sekarang kita kembali kepada obat penunda haid. Ketika kita memutuskan untuk menggunakan obat penunda haid,
maka ada efek samping yang mungkin terjadi, terutama jika kita menggunakan obat penunda haid itu secara terus-menerus atau secara periodik. Misalkan puasa saat ini kita menggunakan obat penunda haid, puasa tahun berikutnya kita menggunakan lagi, tahun berikutnya menggunakan lagi, bahkan di luar bulan Ramadan pun kita menggunakan obat penunda haid itu karena kita butuhkan untuk alasan-alasan tertentu. Misalkan kita mau bepergian dan tidak nyaman ketika kita haid, kemudian kita menggunakan obat penunda haid. Kemungkinan efek samping bisa terjadi, antara lain siklus haid yang tidak teratur, atau ketika kita haid akan terjadi pendarahan yang lebih lama dibandingkan siklus haid kita pada umumnya. Efek samping yang lain seperti tumbuhnya rambut di bagian-bagian tertentu yang tidak kita inginkan juga bisa terjadi. Sahabat Aisyah Aidi yang dirahmati Allah, bukankah Allah telah memberikan keringanan kepada kita? Bukankah Allah telah memberikan kemudahan kepada kita dalam melaksanakan ibadah? Yuridu wahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan bagi kalian dan Allah tidak menghendaki kesulitan bagi kalian. Ketika Allah memberikan kita siklus menstruasi, ketika perempuan mengalami menstruasi setiap bulan, pasti ada hikmah yang Allah ingin tunjukkan kepada kita. Pasti ada hal-hal positif yang Allah ingin berikan kepada kita. Maka biarlah proses itu terjadi secara alami. Masih banyak ibadah-ibadah lain yang bisa kita kerjakan di bulan Ramadan selain ibadah puasa. Misalkan bersedekah, atau tilawah Al-Quran, atau menyiapkan buka puasa dan sahur untuk mereka yang menjalankan ibadah puasa. Insya Allah pahalanya tidak kalah besar dibandingkan ibadah puasa. Sahabat Aisyah Aidi yang dirahmati Allah, marilah kita gunakan apa yang Allah berikan kepada kita. Marilah kita mensyukuri semua yang Allah berikan kepada kita dengan menjalankan semua perintahnya dan dengan menjalankan semua perintahnya sesuai apa yang Allah takdirkan kepada kita. Insya Allah itu lebih aman bagi kita. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.